Baik, makasih Pak Sam. Selamat malam Bapak Ibu. Kita bersyukur boleh kembali dalam PA hari Selasa ini ya. Dan hari ini kita akan belajar dari Matius 18, komunitas para murid ya. Jadi kita sudah belajar dari Matius 17 mengenai apa artinya menjadi murid dan bagaimana berespon kepada nubuat akan penderitaan Yesus. Sekarang kita masuk ke dalam Matius 18 eh, yang dimulai dengan perdebatan para murid. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Ya, saya akan bacakan Matius 18 ayat 1. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Saudara, Yesus baru saja bercerita dan kembali mengutarakan ya tentang penderitaannya ya. Tetapi kemudian diresponi dengan pertanyaan who is the greatest. Jadi pada awalnya ketika Yesus bicara, Petrus menegur Yesus, jangan bicara penderitaan. Mesias nggak akan menderita. Yesus tegur dia. Kedua kali Yesus bicara, murid-murid nggak berani komentar tapi sedih. Jadi saking tenggelam dalam kematian Yesus, lupa Yesus juga bicara kebangkitan. Nah sekarang, setelah mereka lewat kesedihan itu, mereka bicara tentang siapa terbesar di antara mereka. Saudara, ini sangat menarik ya. Karena pertanyaan ini muncul setelah Petrus, Yakobus, dan Yohanes menyaksikan transfigurasi. Jadi lagi-lagi peristiwa yang indah, pernyataan diri Tuhan, belum diresponi dengan tepat. Orang masih berbicara mengenai apakah saya ini termasuk the best, begitu ya. Apakah saya dibandingkan orang lain itu cukup mulia? Nah ini ironinya. Baru saja mereka melihat kemuliaan Yesus, tapi pikiran itu masih terjebak pada kemuliaan diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita melihat keselamatan itu anugerah Tuhan. Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya di depan mata kita. Tapi kalau bukan Roh Kudus celikan kita, tetap saja pikiran manusia itu terjebak pada kemuliaan diri. Self-glory, meskipun di depan mata kita, Tuhan menyingkapkan kemuliaannya. Ya, siapa contohnya? Para murid. 3 murid ini baru menyaksikan kemuliaan Yesus. Tiba-tiba sekarang mereka, saya yakin mereka bertiga yang memulai percakapan. Begitu kan? Siapa yang terbesar? Begitu loh. Nah, mengapa murid belajar tentang kerajaan Allah, tetapi kok malah mereka kompetisi jadi siapa yang terbesar? Saudara, kita bicara natur dan psikologi manusia ya. Natur manusia itu kita ada kebutuhan mau diakui, ya, diafirmasi, begitu kan ya. Dan untuk itu seringkali manusia mencari jalan membandingkan. Ya, itu sebabnya kita melihat ada pengaruh konsep Mesias politik ya, dan juga sifat manusia membanding-bandingkan, dan juga murid-murid yang sudah ikut Yesus tapi masih di level kanak-kanak. Nah, ini kombinasi yang membuat mereka nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan dan tidak bisa melihat siapa Yesus sebenarnya karena terlalu terjebak ke dalam diri. Satu, mereka itu manusia berdosa. Yang kedua, mereka punya dipengaruhi budaya Mesias yang tidak sesuai dengan Yesus, konsep Mesias politik. Nah, yang ketiga, secara spiritual, mereka kanak-kanak. Jadi saudara bayangkan, meskipun sudah diajak naik ke gunung, diperlihatkan kemuliaan Yesus, natur dia sejati, Allah sejati, yang mulia sekejap, tetap saja, ya, mereka itu miss the point. Nah, akibatnya, sekalipun mereka secara fisik dekat Yesus yang mulia, tapi efeknya adalah mereka mau diri lebih mulia, bukan Kristus lebih mulia. Nah, ini kan beda sama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berkata dia harus makin bertambah. Nah, karena itu aku harus makin berkurang. Kalau mereka enggak, Yesus bertambah, aku lebih bertambah. Yesus mulia, aku harus lebih mulia dong. Ya dong, kita mengikuti Allah yang mulia, ya kita harus lebih mulia. Allah kita maha kaya, kita harus kaya. Allah kita maha kuasa, kita masih cari kuasa. Jadi pikirannya seperti itu masih, saudara sekalian. Jadi mereka tanpa sadar dekat Tuhan mau jadi Tuhan, begitu ya. Ada unsur seperti itu. Nah, ini yang kelirunya di sana.
Maka Yesus perlu mengoreksi karena ketika mereka sudah lihat kemuliaan Tuhan, mereka gagal memuliakan Tuhan. Malah ujungnya memuliakan diri. Nah, ini perlu dikoreksi dari awal. Karena ini bicara natur manusia paling dasar yang terfokus kepada diri sendiri. Jawaban Tuhan apa? Bertobat. Ayat 3, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Ini memerlukan pertobatan ya, bukan cuma koreksi, bukan cuma orang nggak tahu loh, ini tinggal diberitahu. Ini memerlukan pertobatan ya. Sehingga Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka, Guru, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Ya mereka mungkin lihat diri, lihat temannya begitu kan. Yesus tidak jawab pertanyaan mereka karena dalam kerajaan surga pertanyaan itu salah. Pertanyaan salah tidak akan menghasilkan kebenaran ya. Jadi Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka, dia memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka. Jadi dengan tindakan ini, Yesus mengatakan, your question is wrong. Ini kebenarannya. Yaitu dia mengambil seorang anak. Ya. Jadi pertanyaan murid sebenarnya bukanlah seharusnya siapa yang terbesar. Seharusnya bagaimana saya bisa berkenan pada Tuhan. Nah itu pertanyaan seorang murid, anggota kerajaan Allah. Bukan who is the greatest. Ya. Tapi, how can I be more acceptable to God? Bagaimana aku bisa lebih berkenan kepada Tuhan? Bagaimana aku bisa lebih menyenangkan Tuhan? Bukan, siapa yang terbesar di antara kita, ya? Jadi, kalau memang kita itu pengikut Yesus, kita adalah anggota kerajaan sorga, referensi kita selalu Tuhan, bukan diri. Bagaimana aku bisa berkenan kepada Tuhan? Bukan, apakah aku terbesar? Referensinya itu bukan diri lagi, referensinya itu tujuannya harus Tuhan, ya. Dan Yesus dengan tegas mengatakan jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Saudara, di sini Yesus mengatakan merendahkan diri ya di ayat 4 ya. Seperti anak kecil. Jadi ini memang bukan natur manusia seperti ini. Manusia itu memang kecenderungan dalam natur berdosanya memuliakan diri ya. Tetapi Yesus mengatakan bertobat berarti merendahkan diri ya. Nah, memang dalam kultur abad pertama, anak-anak tidak punya status sosial atau status legal. Saudara sekalian, mereka tuh bukan, tanda kutip, bukan manusia seutuhnya, ya. Jadi mereka tidak diperhitungkan sebagai manusia. Itu tidak ada status legalnya, tidak ada status sosialnya, begitu ya. Jadi, maksud Yesus merendahkan diri sebagai seorang anak itu artinya apa? Seorang anak itu tergantung penuh kepada orang tuanya. Kalau tidak ada orang tuanya meninggal, siapa dia? Nggak ada identitas, dia nggak ada status sosial, dia nggak ada status legal. Beda dengan anak sekarang. Anak sekarang begitu lahir sudah dapat sertifikat lahir kok. Misalnya begitu kan, sudah jelas ya kan, meskipun papa mamanya tidak ada, ya dia jelas siapa identitasnya begitu. Tetapi di abad pertama anak tidak seperti itu kuat, seperti sekarang statusnya kuat, saudara sekalian ya. Itu sebabnya Yesus menarik sekali mengatakan kalau tidak bertobat menjadi seperti seorang anak. Apa maksud Tuhan Yesus? Maksudnya, seorang anak itu bergantung total pada orang dewasa untuk semua kebutuhan hidupnya. Nah, bagaimana kita bisa lebih berkenan pada Tuhan? Jadi seperti seorang anak. Maksudnya, lebih bergantung kepada Tuhan. Lebih menyadari kita nggak punya apa-apa untuk dibanggakan. Lebih menyadari kita tuh sebetulnya nggak ada status apapun. Semua itu betul-betul tergantung kepada anugerah Tuhan. Nah, itu yang Yesus maksudkan ya. Jadi ada perubahan sikap, ada perubahan value dari prestasi. Siapa yang terbesar di antara kami? Siapa paling hebat Tuhan? Jawaban siapa paling tepat? Kepada dependence, ketergantungan ya. Dalam kerajaan Allah, yang disebut dengan greatness, kebesaran, adalah mengakui bahwa kita itu tidak berdaya dan kita tergantung penuh kepada Tuhan. Ya, jadi dalam kerajaan Allah, greatness itu adalah mengakui ketidakberdayaan kita dan ketergantungan penuh kita kepada Tuhan. Saudara, jadi ini Yesus mendefinisikan ulang greatness ya. Yesus mendefinisikan ulang greatness. Dia tidak menjawab pertanyaan murid-murid, tapi dia mengatakan greatness itu adalah bergantung penuh kepada Tuhan, mengakui ketidakberdayaan kita. Ini luar biasa, sesuatu yang tidak terpikir oleh murid-murid ya, saudara sekalian. Jadi Yesus mengajarkan demikian, dan kemudian Yesus melanjutkan, saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-6 masih bicara dari sisi anak kecil, begitu ya.
Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Nah, menarik sekali, saudara sekalian, Yesus tiba-tiba bicara transisi dari anak kecil menjadi sebetulnya little ones. Ya, mikron. Jadi sebetulnya bukan cuma anak kecil dia bicara yang usianya masih muda, ya. Tetapi semua orang yang lemah, yang rentan, yang sederhana, yang rendah. Ini bisa orang yang sakit, orang yang minoritas, orang yang miskin, orang yang sudah lanjut usia, orang yang ada keterbatasan fisik, ada orang yang mungkin janda begitu ya, atau mungkin orang-orang yang weak begitu ya, orang-orang yang kecil, saudara sekalian, rakyat biasa. Jadi Yesus dari bicara mengenai anak kecil, sekarang dia bicara mengenai semua orang kecil. Barang siapa menyesatkan salah satu dari orang kecil, ini keras sekali Yesus katakan ya. Hukumannya adalah lebih baik jika batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Saudara sekalian, batu kilangan itu besar dan berat. Biasanya kalau sudah besar gitu, yang gerakan keledai, bukan manusia. Karena berat sekali. Dan Yesus mengatakan dalam bahasa hiperbola loh ya, bukannya Yesus suruh kita betul-betul lakukan. Diikat dengan tali tambang di leher seseorang penyesat, dijatuhkan dalam laut. Artinya apa? Nggak mungkin survive orang itu ya. Batu demikian berat pasti tenggelam ke dalam dasar laut. Nah, kenapa Yesus menggunakan bahasa hiperbola yang sangat keras? Saudara sekalian, karena banyak orang di dunia ini lemah. Lemah ya, anak kecil, orang sudah lanjut usia, orang sakit, rakyat yang tidak ngerti apa-apa, wanita, begitu kan, yang seringkali menjadi target kekerasan, orang yang tidak punya, yang seringkali jadi objek manipulasi. Saudara, banyak orang yang lemah di dunia ini, dan orang Kristen harus hadir sebagai orang yang memperhatikan, yang sensitif kepada kebutuhan orang lemah. Sedangkan berbeda sekali dengan mereka yang justru memanfaatkan dan menindas ya. Dan Yesus mengatakan barang siapa menyesatkan orang kecil, itu maksudnya menyesatkan apa saudara sekalian? Menjebak, memanipulasi, nggak peduli perasaan dia, iman dia, pokoknya saya lakukan apa, ngomong apa, terserah saya. Jadi betul-betul tidak peduli jadi batu sandungan ya. Orang kecil tersandung, ya itu salah mereka. Mereka kecil sih. Ya kan, mereka lemah, salah sendiri, begitu kan. Betul-betul, we don't care. Nah, Yesus katakan dia sangat mengecam sikap demikian. Ya, menyesatkan orang yang lemah iman dianggap sebagai kejahatan spiritual yang terburuk. Pernah nggak saudara dengar Yesus bicara untuk dosa-dosa lain, batu kilangan diikat di leher, tenggelamkan dalam laut? Nggak ada. Nggak ada, saudara sekalian. Bahkan tentang Yudas pun nggak, bahasanya nggak seperti itu. Ya tentu yang Yudas lakukan ya fatal begitu ya, ya sangat sangat buruk sekali. Tetapi Yesus nggak pernah menggunakan bahasa hiperbola yang sangat strong seperti ini ya. Artinya pesannya apa sih dengan cara Yesus mengekspresikan ini? Tuhan sangat memperhatikan dan menghargai khususnya orang lemah. Dan dia bicara para murid ya sebagai seorang leader atau leadership gitu ya, itu harus responsible, melindungi, bukan mengeksploitasi yang lemah. Saudara sekalian, Yesus bicara natur manusia di dunia berdosa ini. The strong survives, the weak dies. The strong eats the weak. Begitu ya. Dunia yang tidak ada Tuhan, dunia yang dikuasai oleh dosa, adalah memang yang kuat makan yang lemah. Kan begitu. Ya. Yang kuat survive, seperti Darwin bilang. Yang lemah mati. Ini dunia nggak ada Tuhan. Dengan munculnya Yesus ke dalam dunia, dan kita orang Kristen diutus dalam dunia, kita harus mengatakan dunia ini diciptakan Tuhan dan ada Tuhan. Bagaimana? Melindungi yang lemah, memperhatikan yang lemah, tidak jati batu sandungan yang lemah. Itu Kristen. Saudara sekalian ya. Dan Yesus tidak mau satu muridnya pun, komunitas orang percaya, menjadi batu sandungan buat orang kecil, buat orang lemah. Jadi hal-hal kecil, misalnya nih, kita bicara bercandaan, sikap meremehkan, atau contoh yang tidak baik, yang bisa menyesatkan dan melemahkan iman orang lain, kita harus jauhkan dari komunitas kita. Saudara sekalian, kita harus sensitif kepada perasaan dan juga persepsi orang kecil. Kalau saya ngomong dan bergerak, melakukan seperti ini, kira-kira apa tanggapan mereka?
Apakah mereka merasa terkucil, dihina? Apakah mereka merasa mereka itu bukan dianggap bagian dari komunitas? Nah, itu kita mesti tanya. Karena Tuhan Yesus menggunakan bahasa very strong. Lebih baik batu kilangan diikat di lehernya, tenggelamkan dalam laut. Saudara, tidak ada yang lebih strong dari itu. Itu betul-betul luar biasa. Ya. Artinya, ketika Yesus mengambil seorang anak kecil, sekarang dia bicara tentang orang kecil. Termasuk anak kecil. Tapi bukan cuma anak kecil. Orang Kristen baru, ya kan? Jemaat baru, begitu loh. Ya kan? Orang Kristen yang nggak tahu ini, nggak tahu itu, baru dari gereja yang salah, itu kan serba nggak tahu. Nah, itu orang-orang demikian mendapat perhatian khusus dari Tuhan, dan komunitas murid harus menjadi komunitas yang melindungi, menjaga, dan membimbing kaum orang-orang yang lemah, ya. Tapi kemudian Yesus bicara realita. Ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Saudara, Yesus realistis dalam pengertian nggak bisa kita itu beranggapan bahwa semua orang kecil, orang lemah di dunia ini akan terlindungi. Orang tidak akan mengapain mereka. Sama sekali tidak mungkin. Yesus menegaskan penyesatan pasti ada. Orang kecil pasti jadi korban. Ya, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Tetap Tuhan akan menuntut tanggung jawab. Kan seringkali orang punya konsep begini, ya kita nggak usah pikirin lah orang itu. Kalau kita nggak sakitin dia, nanti orang lain sakitin, mendingan kita yang sakitin. Toh orang harus disakiti. Ya, menyakiti pasti akan ada. Tapi celakalah orang yang melakukannya. Kira-kira seperti itu, saudara sekalian ya. Seringkali kan logika orang adalah, ya buat apa begitu ya? Misalnya ada orang yang berusaha dengan tidak jujur begitu kan, lalu dia menipu seseorang, mengatakan, dalam dunia usaha mah biasa menipu. Kalau bukan kita yang tipu, orang lain yang tipu. Ya mending kita yang tipu toh, masih dapat sesuatu. Dia juga nanti tipu orang lain. Saudara sekalian, penipuan pasti ada, tapi celakalah orang yang melakukannya. Kira-kira seperti itu logika Yesus. Ya, kita harus membedakan realita yang umum dengan panggilan Tuhan bagi murid-muridnya. Memang realitanya apa? Orang kecil pasti disesatkan. Pasti akan ada penyesatan, nggak bisa terhindarkan. Tapi kita, komunitas iman, kita murid Kristus, jangan ambil bagian di dalamnya. Kira-kira demikian ya. Karena ada tanggung jawab, ada konsekuensi. Jadi logika salah seringkali berpikir dunia udah berdosa, wajarlah saya berdosa. Kok kalau bukan saya yang ambil, orang lain ambil kok. Mendingan saya ambil, saya ada kebutuhan kok. Nah, itu jangan, logika itu. Murid Kristus nggak boleh pakai logika itu, saudara sekalian ya. Tuhan menuntut tanggung jawab dari setiap individu yang jadi batu sandungan. Meskipun dia hanya satu dari 1 juta orang yang menjadi batu sandungan, tetap individual by individual basis. Tuhan akan menuntut tanggung jawab. Karena itu kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, kita harus mewaspadai, mengawasi tindak tanduk tutur kata kita secara pribadi. Karena nanti permintaan tanggung jawab dari Tuhan bersifat individual, bukan grup, saudara sekalian ya. Nah, maksud Tuhan menegaskan keseriusan ini apa sih? Sebetulnya Tuhan itu punya hati, bukan mengancam, bukan nakut-nakuti, tapi to protect. Melindungi komunitas murid Kristus. Karena gereja itu lemah. Gereja itu gampang dipecah. Gereja itu gampang dibakar, dianiaya. Gereja itu gampang diadu domba. Gereja itu gampang disusupi ajaran sesat. Gampang sekali. Jadi Tuhan Yesus punya hati sangat mengasihi gereja, mengasihi komunitas orang percaya. Dia bicara sangat keras untuk protect ya, dan supaya kita menangkap juga akan keseriusan Yesus untuk memprotek komunitas gereja, komunitas murid Kristus. Dan Kristus juga mengatakan, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan dalam api neraka kekal. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, iya, kita mesti rela membatasi diri sedemikian rupa agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi komunitas orang percaya, komunitas kecil, orang kecil yang Tuhan cintai, yang kita adalah bagian daripadanya. Jadi kita do our part, do our best, begitu ya. Jangan sampai kita di satu gereja atau di keluarga kita jadi batu sandungan. Ya, kekekalan lebih penting daripada kenyamanan sementara. Ya, memang kalau hidup bersama atau menjadi bagian dari gereja, ini kita mesti hati-hati, itu mesti hati-hati. Aduh, kok jadi kurang enak ya begitu ya. Lebih baik demikian, kata Yesus, karena kita memikirkan yang kekal. Kita nggak mau memikirkan kenyamanan sementara.
Buat apa kita kemudian merasa nyaman sementara saja, tetapi kemudian konsekuensinya tidak baik, begitu kan? Komunitas iman yang sehat harus selalu melindungi yang lemah. Karena komunitas iman itu sendiri adalah lemah, dilindungi oleh Tuhan. Saudara sekalian, Paulus mengatakan barang siapa merusak bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Jadi Tuhan tuh sangat sayang kepada gereja, pada kita, komunitas orang percaya. Dia anggap kita tuh domba-domba yang sangat mudah disesatkan, sangat mudah nyasar, seringkali nyasar sendirian, tetapi dia sangat menjaga, begitu ya. Dan dia mau kita juga memperlakukan demikian kepada saudara-saudara kita yang kecil dan lemah. Komunitas iman yang sehat harus melindungi yang lemah, ya. Jadi harus ada batasan kepada sesama, ya. Kita harus menghormati mereka, tetap melihat mereka sebagai saudara seiman, gambar rupa Allah, dan terhadap diri kita harus juga membatasi diri atau disiplin diri, saudara sekalian. Nah, memang kalaupun dalam banyak komunitas gereja ada banyak orang yang sebenarnya yang sembarangan, ya, tidak peduli meski jadi batu sandungan. Ingat, in the end, kata-kata Yesus, memang dunia pasti banyak penyesatan, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Tetap Tuhan minta tanggung jawab pribadi. Saudara, kadang ada komunitas orang percaya, ada gereja di mana nampaknya tidak peduli begitu ya kepada hal ini, hal itu, kepada firman. Tapi bagi orang-orang individu-individu yang sadar bahwa itu salah, jangan ambil bagian. Tetap peduli, tetap ikuti panggilan Tuhan. Karena dimanapun kita berada, ya kita secara pribadi dipanggil untuk taat kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara sekalian, tujuannya apa kita sampai begitu melindungi komunitas, menjaga diri kita, mendisiplin? Tujuannya adalah supaya jangan sampai ada yang hilang, begitu ya. Jangan sampai ada yang hilang. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Saudara, Yesus menegaskan jangan remehkan yang kecil, ya. Karena Tuhan memperhatikan yang lemah dan kecil setiap saat. Sampai dikatakan, ada malaikat mereka di sorga yang memandang wajah Bapakku yang di sorga. Artinya Tuhan memberi perhatian khusus kepada orang kecil, anak kecil. Anytime mereka minta tolong, itu langsung didengar oleh telinga Tuhan. Sampai ke telinga Tuhan. Ada malaikat mereka yang memandang wajah Bapa. Artinya ya Tuhan punya jalur khusus untuk orang lemah, untuk orang kecil. Teriakan mereka akan cepat sampai kepada Tuhan. Tidak berarti dikatakan teriakan kita lambat begitu ya, tapi Tuhan punya space khusus untuk orang kecil dan lemah. Karena itu Tuhan Yesus mau kita memperhatikan itu juga, karena kita pun sangat diperhatikan, kita yang lemah dan kecil ini, saudara sekalian ya. Dikatakan ada malaikat yang ready anytime diutus menolong. Saudara sekalian, jadi ada divisi, istilahnya kalau kita bicara organisasi, ada divisi khusus untuk orang lemah ya. Yang terendah di bumi justru dihargai tertinggi di sorga. Menarik sekali. Ini Yesus bicara greatness. What is greatness? Di bumi greatness itu, wah, yang orang puji-puji, yang orang anggap hebat begitu dan powerful begitu ya. Tapi bagi Tuhan, siapa yang paling mulia? Yang paling hina, paling kecil itu paling mulia. Karena ada malaikat khusus buat mereka. Seolah-olah seperti itu ya. Saya tidak mau berspekulasi seperti apa bentuknya. Apakah itu malaikat yang khusus, seperti apa? Tetapi intinya Tuhan punya perhatian khusus untuk mereka. Nah, saudara sekalian, semua ini dilakukan oleh Tuhan, dikatakan Tuhan Yesus untuk apa? Supaya kita care kepada orang yang lemah, orang yang kecil, dan orang yang sesat. Kita itu pada dulunya sama seperti banyak orang adalah domba hilang. Bagaimanakah pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seorang di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Saudara, inilah hati Tuhan ya. Dia memperhatikan satu yang sesat, 99 yang aman dia rela tinggalkan. Itu maksudnya, poinnya. Wah, secara matematika nggak masuk akal begitu ya. Tetapi dalam kerajaan Allah, setiap individu sama berharganya. Ini berbeda dengan dunia yang dengan kalkulasinya, begitu kan? Dunia berpikir, ngapain kita cari yang satu? Nanti kita cari yang satu, 99 hilang, rugi. Biarin saja satu hilang. Hitung-hitung itu asuransi lah. Masih bisa kok 99 begitu kan. Ya ada kekurangan di sana-sini. Mungkin siklusnya kalau bikin wool itu berkurang, kalau nggak 100. Tapi oke lah. Tapi beresiko kita cari. Saudara, beda sekali konsep nilai Yesus, begitu ya.
Bagi dia lebih make sense meninggalkan 99, cari yang satu. Karena tidak ada orang kecil di mata Tuhan. Orang kecil hanya ada di mata dunia. Begitu loh, ya. Dan Tuhan yang di mata dunia dianggap kecil, Tuhan justru berikan kemuliaan khusus, Tuhan berikan justru malaikat khusus, seolah-olah seperti itu. Dan yang hilang dicari oleh Tuhan. Kok seperti ini ya kerajaan Allah ya? Malah mencari, memperhatikan, menopang, menguatkan yang lemah. Dan bahkan dikatakan Tuhan sangat bersuka cita sebagai gembala ketika dia menemukan yang satu itu. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas 99 ekor yang tidak sesat. Waduh, saudara, sukacita Tuhan terus-menerus ya. Sangat bersuka cita ketika satu jiwa hilang kembali. Dan sukacita Tuhan itu digambarkan terus-menerus. Artinya apa? Tuhan gak pernah give up mencari yang hilang. Karena itu kita kalau mendoakan orang kita kasihi, jangan pernah give up ya. Saudara sekalian ya. Sampai kapanpun jangan pernah give up. Oleh sebab dikatakan Tuhan tidak pernah berhenti cari loh sampai ketemu. Dengan segala cara. Tuhan kita melakukan yang secara rasio manusia itu tidak masuk akal. Tuhan kalau tidak mau ya sudahlah, lepaskan saja Tuhan. Buat apa cari dia? Buat apa suruh kami cari dia? Buat apa suruh kami doakan dia? Tidak, saudara sekalian. Kita tetap doakan karena gembala kita cari terus. Dan kita dipanggil untuk jadi seperti dia. Tidak pernah menyerah. Mencari satu ekor yang hilang meskipun kita sudah punya 99. Karena ingat hati Tuhan memperhatikan yang kecil, hina, sesat, lemah. Dan di kerajaan Tuhan, mereka itu ada posisi yang mulia sekali. Kehendak Bapa bukan cuma keinginan pasif ya, tapi tekad aktif. Dia cari, saudara sekalian. Nah, komunitas murid harus punya hati Bapa seperti ini. Kita bersyukur anggota gereja kita banyak, misalnya ya. Tetapi kalau ada 1-2 begitu kan, yang karena sakit hati dan luka hati tidak datang. Saudara, bagaimana kita punya hati Bapa kepada mereka? Itu kita minta hikmat dari Tuhan. Ya, karena hati Tuhan adalah cuman satu orang dia kok. Kita tidak boleh punya sikap seperti itu. Memang orang belum tentu pada akhirnya dalam satu komunitas iman dicari tetap mau datang. Kadang-kadang itu adalah pada akhirnya keputusan dia. Tetapi dari hati satu komunitas iman harus punya hati Bapa. Soal orang pada akhirnya kembali nggak kembali, we should never give up. Ya, we should never give up. At least begini Bapak Ibu, kita doakan. Ya, kita perhatikan. Kita kasihi. Nah, bagaimana? Tentunya orang muncul begitu kan ya, muncul pertanyaan, bagaimana kalau yang tersesat ini betul-betul tersesat begitu ya? Bukan sekedar terluka, tapi memang berdosa begitu ya, sengaja berdosa, keras hati dan tidak mau bertobat, saudara sekalian. Nah, ini sekarang bicara mengenai menegur. Nah, menasihati sesama saudara. Ini semua aturan komunitas orang percaya, begitu ya. Satu, kita peduli pada semua yang karena semua itu lemah, semua itu rentan, semua itu orang kecil. Kita harus sensitif, kita harus jaga perkataan, disiplin diri. Yang berikutnya, kalau ada yang tersesat, nggak usah kita ngomel-ngomelin. Kita justru punya hati Bapak cari. Gimana kalau ada yang keras hati? Nah, di sini kita mewujudkan kasih dengan sikap mengingatkan dan menegur. Itulah Matius 18 ayat yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Saudara, langkahnya bagaimana? Kira-kira ya Yesus katakan. Yesus memberikan protokol 4 tahap yang gereja atau komunitas orang percaya ikuti. Dalam 4 tahap ini, protokol 4 tahap, ada balance antara pertanggungjawaban dan kasih. Maksudnya apa? Pertama kita bicara personal, tahap pertama. Kemudian kita bicara sedikit bawa 1 atau 2 orang lagi. Kemudian kita bicarakan di gereja. Baru tahap terakhir, anggap dia orang luar. Ya, bukan usir saudara sekalian ya.
anggap dia orang luar. Begitu loh. Nanti kita akan lihat. Intinya begini, tujuan setiap tahap adalah restorasi, bukan penghukuman. Bukan mempermalukan orang, bukan untuk menghukum orang, tetapi untuk memberikan kesempatan demi kesempatan demi kesempatan untuk dipulihkan. Berapa lama? Kita akan lihat nanti. Lama sekali, saudara sekalian, ya. Lama sekali nih. Komunitas iman itu bukan short term mission, ya. Komunitas iman tuh mission long term sampai Yesus datang kembali. Jadi kita bicara ini proses, this is a very long process. Ya. Langkah pertama, Yesus katakan, tegurlah dia pribadi antara empat mata. Tujuannya apa, saudara sekalian? Jangan mempermalukan orang. Setiap orang punya pride, punya privasi, punya dignity, martabat, ya. Jangan sengaja melukai, mempermalukan orang di depan umum. Nah, ini loh, saudara sekalian, ya. Jadi, kita menegur orang, jangan, kamu itu ya, berapa kali dikasih tahu, jangan telat di depan orang banyak seperti itu. Saudara sekalian, itu tidak berdasarkan kasih. Ya. Jadi, itu kebenaran yang tidak berdasarkan kasih dan hikmat. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Langkah pertama adalah pribadi. Saudara, memang kita tanya sekarang, kenapa Tuhan berkata seperti itu? Karena zaman itu, budaya zaman Yesus, itu sama seperti budaya timur, nggak berani ngomong langsung. Tapi Yesus itu beda. Justru ngomong langsung, tapi baik-baik. Dengan kasih, dengan lembut, jangan menghukum, menghakimi, jangan merasa diri lebih baik, tapi ingatkan secara pribadi. Jadi Tuhan Yesus membawa kultur direct talk di tengah budaya yang tidak berani ngomong langsung. Tapi ngomong langsungnya, jaga perasaan. Jangan permalukan, bukan menghakimi, memulihkan, menguatkan, mengingatkan. Nah, ini saudara sekalian. Ya. Jadi Tuhan Yesus luar biasa revolusionernya. Kita bilang, oh iya kita budaya timur mah nggak berani ngomong langsung. Budaya barat ngomong langsung. Nggak. Budaya Yesus ngomong langsung. Barat kan dari Yesus. Ya. Nggak ada barat timur di situ. Ini cara Yesus. Mereka semua belajar dari Yesus. Maka bicara langsung dengan hikmat, dengan kasih, itu lebih baik. Ya, itu langkah pertama. Nah, saudara sekalian, terus terang memang ini berbeda dengan budaya kita, begitu ya, dengan budaya Yesus juga pada zaman itu. Tetapi ini the best loh sebetulnya, ya. Dan banyak konflik jadi tambah parah karena langkah pertama nggak dilakukan. Ngomong di belakang semua. Nah, itu komunitas kurang hikmat dan kurang kasih. Komunitas yang menyeimbangkan antara tanggung jawab dan kasih, direct talk. Nah, tapi sekali lagi talknya itu minta hikmat Tuhan bagaimana. Itu sebabnya kita ada kelompok kecil, ada kelompok pemuritan. Di antara kelompok pemuritan yang lebih kecil, ada lebih kecil lagi, bicara satu dengan satu, begitu ya. Itu semua Tuhan sediakan. Ya, kita sudah bicara juga kan yang mengenai kelompok kecil 2 minggu lalu, saudara sekalian ya. Jadi, memang langkah pertama sangat kritikal. Ada satu orang sebagai sahabat yang mengasihi, jaga perasaan, jaga martabat, bicara langsung pada dia. Bukan marah, bukan kesel, tapi mau menolong. Nah, ini langkah pertama, saudara sekalian, kita perlu hikmat Tuhan ya. Komunitas memang lebih mudah menggosip tidak langsung di belakang daripada bicara langsung. Tapi komunitas murid yang mau bertumbuh harus mencari cara, kebiasaan bagaimana kita bisa directly talk. Ya, tentunya dengan baik-baik talknya, bukannya dengan keras-keras atau melampiaskan kemarahan. Ya. Langkah kedua, kalau itu tidak mempan, tidak nangkep orangnya bahwa itu sudah diingatkan dan ditegur, oke. Kemudian dalam Ulangan 19 ayat 15 dikatakan prinsip keadilan dalam perjanjian lama. Saksi bawa lagi 1 atau 2 atas keterangan 2 atau 3 berarti ya sama kita, begitu kan? Saksi bukan untuk memaksa menciptakan tekanan sosial, tapi memastikan objektivitas. Jadi spirit kita membawa teman bukanlah untuk menekan, tetapi untuk mengatakan, saudara, ini bukan cuma saya yang ngelihat, ya. Ya, ini ada seorang teman juga waktu itu melihat sih,
apa yang kamu lihat coba kamu ceritakan. Jadi memastikan objektivitas bukan menekan orang ya, bukan membuli orang, saudara sekalian. Jadi bahwa 2, 3 itu statusnya saksi bahwa this is not my opinion, this is reality. Ini bukan perspektif saya subjektif. Saya bisa salah kalau ngomong, tapi itu sebabnya saya ajak seorang teman, begitu kan? Apakah saya ini salah ngomong seperti ini atau saya lihat salah? Coba kamu lihat apa waktu itu? Itu adalah untuk objektivitas, bukan atau mengintimidasi. Nah, tujuannya memang adalah verifikasi fakta dan perlindungan terhadap tuduhan palsu. Ini memastikan objektivitas justru agar tidak jadi gosip yang liar. Karena begitu sudah jadi gosip yang liar, banyak sekali kebohongan di dalamnya. Justru ini untuk menjaga truth dan protect orang, begitu kan? Agar tidak di luar dari yang terjadi. Nah, itu loh saudara sekalian, melibatkan saksi. Tapi mungkin saja langkah kedua pun tidak diterima, begitu kan ya? Tetap saja orang tidak mau mengakui. Oke, kalau demikian, maka bawa ke langkah ketiga, yaitu bawa ke dalam komunitas gereja. Sekali lagi, komunitas gereja tidak berarti dibawa di ibadah umum, ya. Yang dimaksud dengan komunitas gereja bisa saja diwakili oleh majelis dan pendeta. Tidak harus depan jemaat umum, ya. Tidak semua penafsir mengatakan, oh ini harus dibawa di dalam kebaktian umum. Nggak ada, itu aplikasi salah satu kemungkinan. Ya, tetapi membawa ke depan majelis dan pendeta cukup. Itu sudah gereja, perwakilan dari pemimpinan gereja. Nggak perlu dibicarakan dari mimbar begitu kan. Nah, tekanan moral dan dukungan komunitas ini adalah untuk mendorong pertobatan. Ya, karena dosa adalah persoalan komunitas bersama, bukan hanya pribadi begitu. Itu sebabnya di tahap ketiga ini komunitas perlu dilibatkan ya. Sekali lagi tujuannya pemulihan, restorasi, bukan penghukuman. Ya. Nah, komunitas itu berperan sebagai keluarga rohani yang mencari, menegur, dan memulihkan dengan kasih. Ya sama lah seperti misalnya zaman dulu ya, ada anak dikasih tahu orang tuanya nggak bisa. Akhirnya ya udah paman sama entinya begitu kan. Kamu itu ini ya, om dengar kamu kok sama mama sama papa gimana. Kalau kamu hormat sama om, ayolah. Jangan begitu sama papa mama. Mungkin bisa begitu ya dengan melibatkan orang lain. Nah, kalau omnya nggak bisa, mungkin orang tua dari temannya begitu kan. Kamu sering main ke sini ya, ini ya om sama tante senang. Tapi boleh nggak gitu ya om tante minta kamu juga ya pulang ke rumah ini bilang sama papa mama juga begitu ya. Kamu pulang jam berapa? Itu kan melibatkan orang lain juga. Tujuannya kan supaya si anak itu berubah. Kan bukan menekan dia. Ya, jadi dia dengar, orang tua dia nggak dengar. Paman sama entinya dia nggak dengar. Orang tua teman baiknya, mungkin dia dengar. Begitu loh. Ya, kalau nggak itu lagi nanti gurunya. Kan tujuannya begitu, saudara sekalian. Ya, langkah lebih banyak orang itu bukan untuk menggosip, tapi untuk mendorong. Ayolah, ini sudah banyak orang bilang kamu mesti begini. Ayo kamu lakukan begitu loh. Ya, pelan, pelan, pelan. Itu kan langkahnya demikian. Ya. Nah, memang langkah keempat ini menarik sekali, sering menjadi pertanyaan. Kalau dia tidak mendengarkan juga, sudah disampaikan oleh jemaat, dalam hal ini diwakili pendeta dan majelis, misalnya, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Anggap dia sebagai orang kafir, orang ateis, atau pemungut cukai. Maksudnya apa, saudara sekalian? Apa kita menghakimi orang di sini? Tidak. Ini disebut langkah dengan temporary separation. Maksudnya apa? Ini sering salah pahami sebagai penolakan permanen. Tidak. Ya, kenapa? Kalau itu kita perlakukan, kita pandang sebagai orang kafir pemungut cukai, kita harus kembali kepada sikap Yesus. Bagaimana Yesus memperlakukan orang kafir pemungut cukai? Jawabnya apa? Tidak dengan kasar, tapi dengan kasih. Itu maksudnya. Maksudnya apa sih orang kafir dan pemungut cukai? Jangan lihat dia sebagai orang Kristen. Jadi kalau ngomongnya seperti itu, hidup pernikahannya menyeleweng seperti itu, ya kita perlu maklum karena dia bukan Kristen. Ya, ini perubahan status dalam komunitas, bukan penolakan total. Karena dia bukan Kristen, kita mari pakai pendekatan berbeda. Kita nggak bisa tegur dia sebagai saudara seiman. Karena dari tingkah laku dia sudah jelas, dia tidak hidup sebagai orang Kristen. Kita harus mendoakan keselamatan dia. Kita harus mendoakan pertobatan dia. Kita harus mendoakan agar Injil bicara lagi kepada dia. Itu namanya melihat dia sebagai orang nggak percaya. Melihat dia sebagai pemungut cukai. Orang yang perlu dikasihani seperti jiwa terhilang. Padahal sudah puluhan tahun di gereja. Yesus katakan, perlakukan dia seperti jiwa terhilang. Artinya apa?
Jangan kita jadi batu sandungan. Mari kita menarik begitu ya, supaya dia bisa datang ke gereja. Anggap dia seperti orang bukan percaya. Gitu loh ya, di tahap ini. Kan nggak mau bertobat soalnya ya. Artinya apa? Tetap ada harapan untuk restorasi di masa depan ya. Jadi hanya jangan menganggap dia sebagai seorang yang serius mengejar pertumbuhan rohani. Jadi kalau ada kelompok pemuritan apa-apa, kalau misalnya ada acara seminar, mungkin nggak perlu juga jadi prioritas mengundang dia. Orang orang nggak percaya kok begitu kan ya, mungkin nggak akan tertarik begitu loh. Jadi hal-hal seperti itu, jangan memperlakukan dia sebagai seorang yang serius mengejar pertumbuhan rohani. Saudara, saya nggak mengatakan ya kita mesti, oh ya kita jangan undang dia ini, jangan, enggak sih. Maksudnya adalah, ya udah kita jangan expect banyak begitu ya. Kita undang, kita ini, tapi jangan expect banyak. Syukur-syukur dia datang, begitu kan. Paling setengah jalan dia pulang. Tapi nggak usah kecewa, karena memang dia orang nggak percaya kok. Sudah datang setengah jalan pun bagus begitu ya. Jadi ini yang dimaksud oleh Yesus, turunkan ekspektasimu, karena dia bukan orang percaya. Dia pemungut cukai, saudara sekalian ya. Prinsip dasarnya apa? Sama, tetap nggak berubah. Tujuannya adalah restorasi, bukan hukuman. Hukuman itu Tuhan yang kasih di akhir zaman, bukan kita. Kita selalu tidak boleh menyerah seperti Tuhan sampai saat ini tidak menyerah. Ya, cari domba hilang, doakan, tarik, begitu ya, kasihi, layani, begitu perhatikan. Itu powerful sekali, saudara sekalian. Nggak ada yang bisa mengalahkan kasih Kristen. Ya, dan tujuannya ayat 15 itu adalah memenangkan dia. Tujuan. Itu hasil yang diharapkan. Setiap langkah dirancang untuk memberi kesempatan pertobatan, bukan tutup pintu. Termasuk langkah keempat, menganggap dia pemungut cukai dan orang tidak mengenal Tuhan, orang kafir, itu pun tetap buka pintu, bukan tutup pintu. Ya, eskalasi atau meningkatkan keseriusan respon ini hanya boleh dilakukan jika respon sebelumnya tidak membuahkan hasil. Jadi kalau sudah dikasih tahu 4 mata, sudah selesai, dia bisa terima, forget it. Nggak perlu dibicarakan lagi di rapat. Tidak perlu. Langkah pertama sudah selesai, tutup buku. Ya, karena sudah dilakukan. Nah, seringkali dia dalam komunitas orang percaya, sudah dilakukan, sudah disolusikan, diomongin lagi. Itu salah. Langkah kedua hanya boleh diambil kalau langkah pertama tidak diikuti. Langkah ketiga boleh diambil kalau langkah kedua tidak diikuti. Kalau langkah kedua sudah diikuti, langkah ketiga tidak boleh ada. Ini prinsipnya, saudara sekalian. Dalam hidup berkomunitas sebagai murid Kristus, ada langkah-langkah yang harus diikuti, harus tertib. Ya, dalam hal menjaga keutuhan, kesatuan, dan kemurnian komunitas itu, termasuk dari pelanggaran-pelanggaran. Nah, saudara sekalian, Yesus mengatakan seberapa power, seberapa otoritas diberikan kepada gereja, kepada komunitas orang percaya untuk menegur, ya, membawa saksi, membicarakan dengan pendeta majelis atau gereja, dan akhirnya memperlakukan seberapa besar begitu ya otoritasnya. Ayat 18, Yesus mengatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Saudara, gereja sangat powerful loh ya. Komunitas orang percaya dikasih power, otoritas. Apa yang kita ikat di dunia, terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di dunia, terlepas di sorga. Luar biasa. Dan kalau pakai bahasa Yunani aslinya, apa yang kamu ikat di dunia, sudah terikat di sorga. Jadi dunia ikut sorga tetap ya, bukan sorga ikut dunia. Begitu kan? Nah, otoritas ini diberikan kepada seluruh komunitas gereja, bukan hanya Petrus. Seperti Yesus katakan dalam Matius 16 ayat 19. Di Matius 16 Yesus mengatakan, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku dirikan gerejaku ala maut. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga, terlepas kamu lepaskan di dunia terlepas di sorga. Itu kan Petrus. Nah, orang kalau berhenti baca di situ bilang, wah dia paus pertama, dia yang berhak. Tapi sekarang Yesus bilang, apa yang kalian semua, artinya gereja, nggak cuma satu orang, begitu ya. Jadi kita tidak percaya ada satu orang punya kuasa begitu besar mewakili Kristus yang bisa mengikat, melepaskan di dunia sampai berefek di sorga, begitu kan? Akan telah terikat. Komunitas di bumi hanya menegaskan keputusan apa yang Allah telah tetapkan di sorga, ya. Jadi gereja adalah wakil Allah, mengumumkan keputusan Tuhan di sorga, bukan jadi Tuhan.
yang menentukan secara sepihak. Saudara, dalam sejarah gereja, ada orang-orang yang bertindak atas nama Kristus, misalnya ya, mengambil keputusan, kirim pasukan dalam perang salib. Akhirnya sekarang kita melihat keputusan itu salah. Gereja itu wakil Allah, bukan Allah. Ya. Jadi, sebab itu setiap keputusan harus dievaluasi, harus didoakan, harus dinilai baik-baik, begitu ya. Karena kita bukan Tuhan. Ya. Dan menariknya di sini Yesus berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Wah, luar biasa. Kita suami istri berdoa untuk sesuatu, Tuhan dengar. Tetapi sebenarnya, keputusan ini, ayat ini harus dibaca dalam konteks disiplin gereja. Ya, artinya keputusan disiplin gereja, yang sudah pakai bawa saksi, bawa pendeta, bawa majelis, begitu ya, itu bukan hasil otoritas pihak, tapi itu adalah hasil permohonan kesepakatan bersama di hadapan Tuhan. Artinya apa? Ada kesatuan hati di sana, saudara sekalian ya. Dan Tuhan akan memberkati. Dengan kata lain, kalau gereja sudah mengikuti 4 langkah itu, dan gereja mengatakan yang bersangkutan tidak lagi bisa kita lihat sebagai orang percaya. Yang bersangkutan, saudara kita ini, yang dulu kita sebut saudara, kita harus mulai melihat dia sebagai jiwa terhilang. Dikatakan oleh firman Tuhan, sorga setuju. Allah setuju. Kalau kalian berdua, 2 orang saja pikir seperti itu, melewati proses yang sudah Tuhan katakan dilakukan, as little as 2, begitu ya. Saudara sekalian, Allah mendukung, menyetujui, memperkuat keputusan komunitas yang berdoa dan sepakat, selama itu sejalan dengan kehendak dan otoritasnya. Jadi kita melihat gereja, meskipun lemah, kecil, seringkali dipandang hina, sebetulnya diberikan otoritas yang besar sekali oleh Tuhan. Selama kita lakukan sesuai langkah Tuhan dengan kerendahan hati untuk memulihkan, bukan menghukum atau balas dendam. Ya, ini penting sekali. Nah, saudara sekalian, Yesus kemudian mengucapkan satu ayat yang sangat terkenal. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka. Nah, sekali lagi, ini ayat seringkali memang dijadikan dasar untuk persekutuan. Nggak salah, saudara sekalian ya. Tetapi poinnya memang apa? Jumlah minimum untuk sebuah komunitas Kristen itu hanya 2 atau 3 orang. 2 orang bahkan ya minimumnya. Di situ aku ada di tengah mereka. Artinya ada kehadiran Yesus yang real, bukan sekedar simbolik. Saudara, aneh sekali ya. Yesus ini kan on the way kepada salib. Akan mati dia ya. Tapi malah dia menjanjikan kehadiran permanen. Kalau kalian 2-3 orang berkumpul dalam namaku, apalagi sedang melakukan langkah-langkah tadi ya. Mengingatkan, bukan ingin mempermalukan, bawa saksi. Kalau kalian lakukan itu sebagai gereja ya, aku di situ. Aku dukung. Yang kalian lakukan sebagai komunitas, aku dukung. Saudara, luar biasa. Karena ini sesuai dengan kehendak Tuhan begitu ya. Jadi janji kehadiran ini memang ya berlaku lah kita bersekutu ya, tapi khususnya berlaku dalam konteks penyelesaian konflik dan pengambilan keputusan komunal. Ya, penyelesaian konflik dan pengambilan keputusan komunal. Jangan takut, begitu ya, karena Tuhan Yesus hadir. Otoritas yang Kristus berikan bukan untuk mendominasi, tapi untuk restorasi dan pemulihan. Nah, karena itu, keputusan komunitas harus dibuat dalam kehadiran dan dengan bimbingan guidance Kristus sendiri. Jadi nggak boleh semena-mena. Begitu ya, gereja tetap harus hati-hati. Komunitas harus hati-hati di dalam menggunakan otoritasnya, saudara sekalian. Tentu kemudian, kalau kita bicara mengenai orang yang melanggar, yang keras kepala, begitu ya, tidak mau berubah, what should we do? Ampuni. Berapa kali? Tanpa batas. Saudara, Tuhan Yesus kasih Matius 18 semua aturannya. Dia tahu kita akan menemukan berbagai macam pribadi dan kasus dalam hidup sebagai gereja. Tapi in the end, ayat paling banyak bicara apa? Forgiveness. Ini dari ayat 21 sampai 35. Ini aturan paling banyak dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Ini paling sulit.
Ya, dengan otoritas kehadiran Kristus, komunitas murid siap menghadapi tantangan terbesar, yaitu mengampuni, mengampuni terus-menerus. Pengampunan tanpa batas. Gereja, pintunya tetap terbuka. Pintu pengampunan. Saudara, otoritas tanpa kasih bisa menjadi destruktif, perlu balance dengan spirit pengampunan. Dan, saudara sekalian, Petrus datang menginisiasi pembicaraan. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Saudara, Petrus masih melihat pengampunan sebagai konsep transaksi, ya. Kapan aku boleh balas? Ngalah sih ngalah Tuhan. Berapa kali? Begitu kan? Saudara, tradisi rabi pada zaman itu mengajarkan 3 kali sudah hebat mengampuni. Wah, Petrus hebat sekali. 2 kali 3 plus 1, 7. Saudara, Petrus dengan confident ngomong, Tuhan, saya lebih tinggi dari rekomendasi rabi 2 kali lipat plus 1. Nah, saudara, waktu Petrus ngomong begini, saya yakin nada dia confident. 7 kali Tuhan, 7? Atau 8, 9? Dia pikir 7 sudah cukup kok, saudara sekalian, ya. Jawaban Yesus meruntuhkan transaksi dan kalkulasi manusiawi. Bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara, ini bisa diinterpretasikan 77 kali atau 490 kali, tergantung baca Yunaninya seperti apa. Tapi poinnya sama, mau 77, 490, poinnya sama, unlimited forgiveness. Ya. Angka ini membalikkan kutukan Lamek yang dengan bangga setelah bunuh 2 orang berkata, kalau Kain berani bunuh Kain 7 kali, berani bunuh Lamek 70 kali 7. Wah, Yesus gunakan ini sebaliknya untuk pengampunan. Jadi ini betul-betul jalan yang berbeda dari jalannya dendam, ya. Kalau Petrus bilang 7 kali masih ada dendam, sudah 7 kali, no more forgiveness. Saya akan balas. Kalau ini there is no room untuk balas dendam. Gak ada. Karena terus-menerus. Tuhan tidak kasih kesempatan untuk balas dendam, saudara sekalian, ya. Pengampunan sejati bukan matematika, melainkan transformasi sikap hati dan gaya hidup. Jadi forgiveness di sini, apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada Petrus dan kita? Petrus masih berpikir kuantitas 7 kali. Yesus bicara quality, kualitas. Ya, konsep Petrus masih dalam level kuantitas, berapa kali? Yesus menjawab dengan perumpamaan, artinya nggak bisa dijawab berapa kali. Ini masalah kualitas seorang Kristen, bukan kuantitas kamu mengampuni. Apa perumpamaannya, saudara sekalian? Ya, kita akan lihat nanti perumpamaan yang terkenal. Ada hamba utang 10.000 talenta, begitu ya. Diampuni raja, temannya hutang 100 dinar, dicekik oleh dia. Yesus jawabnya dengan demikian. It's quality, begitu ya. Ada pergeseran dari how many menuju why. Kenapa kita mesti mengampuni tanpa batas? Hanya dengan konsep quality, kita bisa memahami forgiveness-nya dari Tuhan Yesus. Kalau masih dalam konsep berapa kali, quantity, nggak bisa. Karena itu masih transaksi, masih matematika, dan masih ada ruangan buat balas dendam. Kalau sudah lewat 490 kali, yang ke-500 saya akan balas habis-habisan. Nah, Tuhan Yesus tidak kasih ruangan untuk pembalasan. Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi dia mengajarkan konsep forgiveness yang kualitatif, ya, bukan kuantitatif, saudara sekalian. Apa perumpamaan Yesus? Dari perumpamaan Yesus, poinnya adalah hutang kita nggak bisa dihitung dengan berapa kali. Ya, karena hutang kita mustahil dibayar dalam realitas seumur hidup kita. 10.000 talenta, setara dengan 60 juta dinar dalam mata uang kuno. 1 dinar adalah upah sehari pekerja biasa. Perlu 200.000 tahun kerja tanpa berhenti untuk melunasi hutang ini. Artinya apa? Dosa kita tidak bisa dihitung dengan angka dan kuantitas. Kalau mau hitung pakai angka, kita masih hidup mati sampai 200.000 tahun untuk bisa membayarnya. Dan itu nggak mungkin, manusianya tetapkan mati 1 kali. 200.000 tahun, saudara sekalian.
Manusia hidup 100 tahun sudah hebat. Dia harus hidup 2000 kali lipat dari itu untuk bisa melunasi. Nah, itu bahasa Yesus artinya apa? Dosa kita jangan dihitung secara kuantitas. Oh Tuhan, saya ngebohongin orang itu cuma berapa? 5 kali? No. Bagi Tuhan bukan 5 kali, 6 kali. Berdosa itu adalah hutang tidak terbatas kepada Tuhan. Karena bukan berapa kalinya orang berbohong, kepada siapa dia berbohong. Allah yang tidak terbatas. Kalau kita bohong sama manusia, bisa kita bayar. Karena manusia bisa bohongin kita. Tapi Allah tidak bisa berdusta. Dan Allah itu pencipta tidak terbatas. Kalau bohong itu dilakukan kepada dia, how much is it? Unlimited. Ya. Dosa tidak boleh dihitung secara kuantitas di hadapan Tuhan. Itu poinnya Yesus. Raja memerintahkan untuk menjual hamba itu beserta istri anaknya. Dan itu praktek yang umum, begitu ya. Menjual hamba itu beserta istri anaknya. Sampai berapa lama dia harus kerja? Dia harus kerja terus, saudara sekalian, 200.000 tahun kok, begitu ya dalam perumpamaan ini. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Saudara, lalu tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Wah, cepat amat. Saudara, ini permohonannya mustahil ya. Sabarlah, akan kubayar semuanya. Mana bisa bayar 200.000 tahun, rajanya udah mati juga. Misalnya itu terjadi benar begitu ya. Dalam hal ini kan rajanya Tuhan begitu kan. Jadi enggak begitu loh. Tapi enggak mungkin juga. Dia kan enggak hidup gitu lama. Istri anaknya pun enggak hidup gitu lama. Sabarlah dahulu, semuanya akan kubayar. Sebetulnya kalau dia ngomong gitu, raja harusnya hukum dia langsung itu juga. Kamu tuh bohong. Bagaimana? 10.000 talenta bisa kamu bayar seumur hidupmu? Mau kerja 200.000 tahun? Membodohi saya? Tapi raja ini luar biasa ya. Baru ngomong satu kali seperti itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Berarti memang raja sudah ada kecondongan mengampuni hatinya. Ini hati Tuhan. Hati Tuhan tuh kecondongannya mengampuni, bukan menghukum. Menghukum itu kalau terpaksa. Ya, orang tidak bertobat, dikasih kesempatan, terus-terus nggak bertobat, terpaksa. Tapi kecondongan hati Tuhan mengampuni, maka dia mengirimkan anaknya Yesus Kristus. Memberi yang terbaik bagi manusia berdosa yang tidak layak. Itu the tendency, ya, kecondongan hati Tuhan. Ya mengejutkan, bukan cuma raja, oke, nggak usah penjarain dah, kamu kerja sana. Dihapuskan hutangnya. Saudara, ini tuh luar biasa. Cepat sekali hamba ngomong kalimatnya nggak make sense, raja berespon, nggak cuma menunda, ya hutangnya dibayar nanti, tidak usah bayar. Jadi Tuhan tidak hanya sabar, tapi penuh anugerah dan kemurahan tanpa batas. 200.000 tahun, lunas begitu aja. Tapi ini realitas manusia, ya. Manusia itu tidak suka mengampuni, saudara sekalian ya. Ayat yang ke-27, 28. Langsung ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Kalau ini make sense, kerja 100 hari lunas. Kalau ini memang harus dikasih kesempatan, karena dia kerja cuma perlu 100 dinar kok. Hutangnya dia kepada raja dengan hutang temannya kepada dia, rasionya 1:600.000. Tidak bisa dibandingkan. Poin Yesus apa? Dosa orang sejahat apapun kepada kita, yes, jahat. Tapi is nothing compare kepada dosa kita kepada Tuhan. Karena kualitas itu, saudara sekalian ya. Manusia bisa kita hitung dosanya pada kita. Kita kepada Tuhan nggak bisa dihitung. Kira-kira demikian poin Yesus. Tapi dia mencekik kawannya. Dia cekik, saudara sekalian. Raja aja nggak cekik dia loh. Bayar hutangmu dengan nada ancaman, begitu ya. Kawannya mengajukan permohonan yang sama dengan permohonan dia. Mestinya langsung teringat, itu kan kalimatnya saya ucapkan sama raja. Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Saudara, mestinya itu dia sudah ada reminder dari perkataan temannya itu, begitu ya. Sama persis seperti dia ngomong pada raja, begitu kan. Tapi, ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan hal itu kepada tuan mereka. Saudara, apa sih sebabnya 100 dinar nggak bisa mengampuni?
karena dia tidak menghayati anugerah pengampunan dari raja. Hamba ini gagal total menginternalisasi besarnya pengampunan raja. Think about it. 200.000 tahun. Nggak cuma ditunda. Di cancel. Dia belum sempat menghayati. Aduh, aku hutang raja seumur hidup ya. Sampai turun-temurun 200.000 tahun aku hutang budi sama raja dan keluarganya. Dilunaskan loh. Nggak sempat dia mikir gitu. Oh ya sudah. Oke. Sekarang saya mau nagih hutang saya. Udah ya, saya nggak usah pusing urusan raja. Wah, ini tidak menghayati, tidak mensyukuri, tidak menginternalisasi sama sekali. Tiba-tiba dia merasa hutangnya layak diampuni. Tapi hutang kawannya tidak layak diampuni. Nah, itu masalah perspektif. Yesus katakan, hati-hati dalam kita memahami pengampunan. Jangan memahaminya kuantitatif. Memahamilah kualitatif, khususnya hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, ini orang lupa ya. Amnesia rohani yang menuntun kepada kebutaan rohani. Komunitas murid bereaksi, laporin ke raja. Itu tugasnya komunitas. Kalau ada orang seperti ini, komunitas murid duka cita. Ya, hamba-hamba lain melaporkan kejadian ini, berarti komunitas mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keadilan. Raja murka dan menyebutnya hamba yang jahat. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Hai hamba yang jahat. Saudara sekalian, ini pertanyaan raja ya. Jadi cara raja menegur adalah apa yang kita sudah alami dari Tuhan, ya harusnya kita lakukan itu. Jadi dasar kita mengampuni orang bukan soal kesalahan dia besar atau kecil, dia tahu atau nggak tahu, bertobat atau nggak bertobat, minta maaf atau nggak minta maaf. Tuhan sudah mengampuni kita. That's the only reason we need. Syukur-syukur orang itu bertobat, syukur-syukur dia minta maaf, syukur-syukur dia tak sadar dia salah. Tapi kalau mau tidak, it doesn't matter. Karena raja tidak mengatakan, temanmu itu menipu engkau ya, waktu pinjam 100 dinar, saya mengerti lah. Kamu merasa dibohongi. No. Seperti aku sudah berbelas kasihan padamu, just forgive him. Dasarnya sangat simpel, saudara sekalian. Jadi, pengampunan tanpa batas ya. Yesus memperingatkan, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga kepada kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara, prinsipnya sangat simpel. Menerima pengampunan berarti bersedia memberikan pengampunan. Tidak mengampuni berarti kita gagal memahami, menginternalisasi, menghayati besarnya pengampunan Allah kepada kita. Dan Tuhan mau kita kalau mengampuni orang, meskipun itu satu proses, dengan segenap hatimu. Jadi jangan cuma lip service. Dengan segenap hatimu. Yang tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kita berada dalam perjalanan pengampunan, proses pengampunan. Tapi proses itu pada akhirnya harus menuntun kepada dengan segenap hati mengampuni. Mungkin perlu 1 tahun, mungkin perlu 2 tahun. Proses pengampunan itu, it's a process. Tapi in the end tujuannya harus dengan segenap hatimu. Saudara, inilah prinsip kehidupan komunitas murid ya. Kita tahu banyak orang sakit hati bukan ditipu di tempat kerja. Banyak orang sakit hati, susah mengampuni karena dilukai di gereja. Banyak orang trauma psikologis bukan karena dirampok sama perampok di jalanan sana, tetapi karena dilukai oleh saudara seiman di gereja. Bagaimana komunitas para murid melakukan Matius 18, saudara sekalian ya? Yang pertama, kita harus ingat, kembali kepada ajaran Yesus dalam kerajaan Allah, yang disebut besar adalah orang yang sadar, yang merendahkan hati, dan sadar dia bergantung kepada Tuhan. Dia lihat kemuliaan Tuhan, dia makin sadar, Tuhan harus dimuliakan, bukan dia. Berbeda dengan para murid ya, yang tanya siapa yang terbesar termulia. Yang kedua, kita belajar komunitas murid bertanggung jawab, memperhatikan, melindungi, memulihkan yang lemah, serta yang tersesat. Tuhan memperhatikan yang kecil, yang lemah, yang hina, yang dilupakan, yang dianggap tidak penting. Tuhan dikatakan bahkan ada malaikat yang memandang malaikat mereka memandang wajah Bapa di sorga. Artinya Tuhan memberikan
perhatian khusus. Nah, demikian komunitas gereja harus sensitif kepada anggota-anggotanya, saudara sekalian, karena kita ini pada dasarnya seperti anak kecil, sangat lemah, sangat terbatas, sangat rentan. Kita perlu sensitif, kita perlu mengasihi, dan kita tahu juga dalam proses pertumbuhan kita perlu melindungi, menjaga komunitas kita. Dan pada akhirnya, apa yang perlu kita perlukan sebagai komunitas, dan ini paling banyak Yesus berikan di Matius 18, mengampuni. Mengampuni tanpa batas. Ya, ini ciri khas komunitas yang hidup dalam anugerah Allah. Inilah komunitas para murid, saudara sekalian. Semua Yesus ajarkan dari ayat pertama sampai ayat 35 terbalik dari budaya dari dunia ini. Tapi inilah di sinilah kita make a big difference ya, sebagai murid-murid Yesus Kristus. Oke, saudara sekalian, demikian Matius 18 bagi kita pada malam hari ini. Saya serahkan kepada Pak Michael